Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Iqbal. Saya adalah mahasiswa baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini sangat cepat menyebar, walaupun fatality rate-nya rendah atau tingkat kematiannya itu rendah. Tidak seperti virus flu burung atau demam berdarah. Namun, COVID-19 ini berbahaya bagi penduduk berusia lanjut atau yang mempunyai penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit pernapasan akut. Wabah COVID-19 ini telah mempengaruhi hampir ke seluruh dunia, dan setiap negara yang terjangkit harus mengambil tindakan yang cepat guna untuk mengurangi dampak-dampaknya, yaitu dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak kesehatan. Berhubung saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di sini saya akan menjelaskan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini dan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah pada saat pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, di dalam ekonomi itu ada istilah stagflasi. Istilah stagflasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Ian McLeod. Ia adalah seorang menteri keuangan Inggris pada tahun 1965. Istilah ini untuk menggambarkan kondisi perekonomian Inggris yang sedang berada pada kondisi yang tidak ideal. Stagflasi ini merujuk pada dua kondisi ekonomi ekstrim yang terjadi secara bersamaan, yaitu stagnasi pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi yang menggerus daya beli masyarakat. Kondisi stagflasi ini merupakan kondisi yang paling ditakuti oleh seluruh pelaku ekonomi di seluruh negara. Stagflasi itu merupakan perwujudan dari krisis ekonomi yang menghancurkan seluruh sendi-sendi perekonomian dari dua sisi sekaligus, yaitu dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Oleh karena itu, salah satu langkah realistis pemerintah ketika kondisi ekonomi mulai masuk ke dalam pusaran krisis ekonomi, yaitu adalah dengan menjaga agar roda dan aktivitas perekonomian tidak terseret ke dalam kondisi stagflasi ini. Nah, pandemi COVID-19 ini sepertinya sudah mulai memunculkan potensi stagflasi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pandemi ini telah menimbulkan guncangan ekonomi yang sangat luas dan juga berdampak pada seluruh sektor ekonomi. Selain mengguncang sisi penawaran dan sisi permintaan sekaligus, wabah ini juga mengguncang rantai pasar global, sehingga berdampak ke seluruh lapangan usaha. Dalam menghadapi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian. Beberapa ahli juga mengkhawatirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan COVID-19 ini bisa lebih besar dari dampak kesehatan dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Jika terjadi pelambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang dan akan meningkatnya pengangguran dan juga kemiskinan. Sektor yang sangat terpukul dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah pariwisata, dikarenakan adanya larangan traveling dan juga konsekuensi social distancing. Imbasnya juga merembet ke industri perhotelan, retail, restoran, transportasi, dan lain-lainnya. Sektor manufaktur juga terkena imbasnya karena terhambatnya supply chain bahan baku yang disebabkan kelangkaan bahan baku dan juga keterlambatan kedatangan bahan baku. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga produk dan memicu terjadinya inflasi. Oleh karena itu, untuk menekan dampak negatif pandemi ini terhadap kondisi perekonomian nasional, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan, baik dari sisi moneter maupun fiskal. Dari sisi fiskal, ada beberapa paket insentif fiskal seperti relaksasi pajak dan bantuan permodalan untuk UMKM yang bersumber dari APBN. Dan juga pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Dan untuk relaksasi pajak, pajak yang direlaksasi adalah pajak PPh yang dibagi menjadi 3, yaitu PPh pasal 21, pasal 22, dan juga pasal 25.
Relaksasi pertama adalah pemerintah menanggung PPh pasal 21 untuk seluruh karyawan industri manufaktur pengolahan yang penghasilannya mencapai sampai dengan 200 juta per tahun, baik industri yang berlokasi di kawasan industri tujuan ekspor maupun non kawasan industri tujuan ekspor. Pemerintah menanggung PPh pasal 21 ini selama 6 bulan, mulai bulan April hingga September 2020. Yang kedua, relaksasi PPh pasal 22 impor untuk 19 industri manufaktur yang diberikan selama 6 bulan juga dari bulan April sampai dengan September 2020 untuk industri manufaktur di wilayah kawasan industri tujuan ekspor maupun non kawasan industri tujuan ekspor. Yang ketiga, pemerintah memberi penundaan PPh pasal 25 untuk korporasi baik yang berlokasi di kawasan industri tujuan ekspor maupun non kawasan industri tujuan ekspor selama 6 bulan juga mulai dari April hingga September. Dari sisi moneter, sudah pasti pusatnya adalah Bank Indonesia. Pemerintah bersama Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter ekspansif. Kenapa yang dipakai pemerintah dan juga Bank Indonesia adalah kebijakan moneter ekspansif? Karena kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan tingkat suku bunga seperti subsidi suku bunga, penurunan suku bunga acuan, peningkatan peran Bank Indonesia, dan juga relaksasi kredit. Kebijakan relaksasi kredit ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 di Istana Bogor. Secara formal, kebijakan ini diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasilikal dampak penyebaran coronavirus ini. POJK ini sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah 10 miliar rupiah, baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan akan diberikan penundaan sampai dengan 1 tahun dan juga penurunan bunga. Namun sejauh ini kebijakan-kebijakan tersebut dinilai masih belum efektif dalam meredam efek negatif dari pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah harus terbuka terhadap berbagai masukan kebijakan dalam menekan efek negatif pandemi ini terhadap perekonomian, terutama terhadap potensi munculnya stagflasi ekonomi. Stagnansi pertumbuhan ekonomi harus didorong oleh kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansioner, kebijakan yang memerlukan biaya yang sangat mahal, tetapi diperlukan untuk menekan efek negatif yang jauh lebih besar. Insentif untuk sektor-sektor perekonomian harus diperbesar dengan bantuan pembukaan akses pasar yang lebih masif, terutama untuk kelompok UMKM. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga harus tetap dijaga. Kebijakan moneter harus dibuat seirama dengan kebijakan fiskal, sehingga keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor real makin kuat. Pasar keuangan juga harus diperdalam untuk meminimalisasi capital outflow atau arus modal yang masuk. Semua kebijakan moneter harus berpegang teguh pada asas kehati-hatian. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat. Pada situasi abnormal seperti masa pandemi sekarang ini, diharapkan pemerintah harus mampu membuat respon kebijakan yang cepat dengan tetap memberikan ruang pada prinsip kehati-hatian dan juga fleksibilitas terhadap berbagai alternatif kebijakan yang lainnya. Ibarat sebuah kapal yang sedang menghadapi badai di lautan, pemerintah yang bertindak sebagai nahkoda harus memiliki ruang yang cukup agar kapal mampu bermanuver dengan cepat dan aman sehingga kapal tidak karam dan seluruh penumpangnya selamat. Sekian dari saya, Muhammad Rifan Iqbal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.